Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal kompetensi teknis untuk P2 dan P3, P3K tahun 2023, yaitu berupa penilaian situasi kerja sederhana. Ini sudah bagian yang ke-12. Jadi untuk soal-soal sebelumnya dapat Bapak Ibu lihat di video sebelumnya. Soal yang pertama, Anda adalah seorang wali kelas. Pagi hari mendapat laporan dari siswi Anda bahwa ada siswa laki-laki yang tidak mau piket dengan alasan tugas yang diberikan adalah menyapu. Menurutnya, menyapu itu adalah tugas anak perempuan. Maka sikap Anda adalah A. Memberikan tugas piket lain kepada siswa laki-laki tersebut. B. Membiarkannya tidak ikut piket karena tidak ada tugas yang cocok untuknya. C. Menjelaskan pada siswa tersebut bahwa tidak ada pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan karena kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama. Yang D. Menghukum siswa laki-laki tersebut karena tidak mau piket. Jadi di sini yaitu tentang kesetaraan gender. Jadi yang menyapu itu bukan hanya perempuan, tetapi juga tugas laki-laki. Di sini yang paling tepat itu adalah jelaskan pada siswa tersebut bahwa tidak ada pembagian pekerjaan. Ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan. Karena kebersihan kelas itu adalah tanggung jawab bersama. Soal kedua, Anda sedang mengajar di kelas, lalu Anda menerima panggilan masuk saat proses belajar mengajar berlangsung. Maka sikap Anda adalah A. Saya langsung menerima panggilan tersebut. B. Saya memastikan dulu asal panggilan tersebut sebelum memutuskan untuk mengangkatnya. C. Saya akan menghubungi kembali saat proses pembelajaran berakhir. D. Saya tidak menghiraukan panggilan tersebut. Nah, sedang belajar berarti kita sedang melakukan tugas kita sebagai seorang guru. Kemudian ketika ada telepon yang masuk, itu yang paling tepatnya yang kita lakukan, abaikan dulu, kemudian menghubungi kembali setelah proses pembelajaran berakhir. Dan boleh juga Bapak Ibu yaitu mematikan nada dering atau nada HP-nya pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, nanti setelah selesai pembelajaran baru dihubungi kembali siapa tadi yang menghubungi kita. Soal ketiga, bagaimana proses belajar di luar kelas menurut Anda? A. Saya tidak pernah melakukannya. B. Saya selalu melakukannya. C. Saya kadang melakukannya. D. Saya baru memikirkan untuk melakukannya. Jadi sekarang pembelajaran itu tidak mesti harus selalu di dalam kelas. Jadi boleh juga di luar kelas, anak dibawa ke lapangan, kemudian memperhatikan lingkungan sebagai media pembelajarannya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah saya kadang melakukannya. Tidak juga harus selalu melakukan pembelajaran di luar kelas. Soal keempat, salah seorang siswa Anda terlambat masuk kelas dan itu sudah terjadi lebih dari 3 kali, maka sikap Anda adalah A. Memaafkannya karena dia anak pintar. B. Menceramahinya di depan siswa lain. C. Memanggil siswa tersebut dan menanyakan alasan mengapa terlambat. D. Memberikan sanksi berupa lari keliling lapangan. Ini adalah cara penerapan disiplin positif yang terbaik, yaitu dengan melakukan pemanggilan. Jadi namanya itu adalah restitusi, menanyakan anak tersebut secara baik-baik apa alasannya terlambat. Kemudian dia sendiri akan mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Tidak juga dengan memaafkannya karena dia anak pintar, ini jelas sekali kita pilih kasih. Kemudian menceramahinya di depan siswa lain, ini juga tidak, ini menjatuhkan mentalnya. Memberikan sanksi berupa lari ke keliling lapangan. Sanksi atau hukuman yang berupa fisik ini harus dihindari. Soal kelima, Anda seorang guru matematika, ada salah seorang siswa Anda yang tidak paham dengan cara Anda menyelesaikan soal di depan kelas. Maka sikap Anda adalah A. Meminta temannya untuk membantu. B. Mengajarkannya di depan kelas. C. Menjelaskan sekali lagi. D. Membiarkannya berusaha sendiri. Kalau seperti ini, alangkah baiknya yaitu menjelaskan sekali lagi. Meskipun yang tidak paham itu hanya 1 atau 2 orang, ketika menjelaskan sekali lagi, siswa yang lainnya tentu menjadi lebih paham. Soal ke-6, Anda memberikan kesimpulan pada setiap pembelajaran dan memberikan tugas sebagai bahan evaluasi. A. Sesekali saya memberikan evaluasi. B. Saya tidak memberikan evaluasi. C. Saya selalu memberikan evaluasi. D. Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya memberikan evaluasi. Jadi evaluasi itu perlu diberikan. Jawaban yang tepat itu adalah saya selalu memberikan evaluasi.
Soal ketujuh, pada saat Anda mengajar di kelas, anak Anda dikabarkan sakit, maka sikap Anda adalah A. Saya segera pulang. B. Saya akan memastikan keadaannya. C. Saya meminta keluarga saya menemaninya sampai saya selesai mengajar. D. Saya akan izin kepada kepala sekolah. Jadi yang profesionalnya yang paling tepat itu adalah kita minta dulu keluarga kita yang ada di rumah untuk menemani sampai kita selesai mengajar. Soal ke-8, seorang wali murid menemui Anda dengan membawa beberapa barang dengan tujuan tertentu, maka sikap Anda adalah A. Menerimanya, B. Menolaknya, C. Melaporkannya, D. Mengusirnya. Ini sama dengan subab atau sogokan, jadi mungkin ada yang diinginkannya dari Anda, maka sikap kita itu adalah menolaknya, walaupun sebenarnya kita butuh apa yang diberikannya tersebut. Soal ke-9, ice breaking merupakan kegiatan untuk mencairkan suasana, penting untuk menghilangkan kebosanan siswa saat proses belajar mengajar. A. Saya menggunakan ice breaking. B. Saya sesekali mengandalkan ice breaking. C. Saya memiliki ice breaking yang sama setiap kali mengajar. D. Saya tidak menggunakan ice breaking. Kalau yang D itu jelas salah ya, tidak menggunakan. Yang C, saya memiliki ice breaking yang sama, ini tentu juga tidak tepat karena sudah terbaca oleh anak apa ice breaking-nya tentu tidak lagi menjadi sesuatu yang seru. Kemudian yang paling tepat itu adalah yang B. Yang A, saya menggunakan ice break. Ice break. Soal ke-10, beberapa siswa meminta Anda mengganti mode pembelajaran secara tiba-tiba saat PBM berlangsung, sebab menurut mereka cara tersebut seru dan menyenangkan. Maka sikap Anda adalah A. Saya tidak akan mengganti media pembelajaran, sebab sudah merasa cocok. B. Saya tidak mengganti media pembelajaran sebab mereka akan terbiasa meminta berbagai hal lain nantinya. C. Saya menggantinya sebab mungkin pendapat mereka ada benarnya. D. Saya menggantinya jika perkataan mereka benar adanya. Nah, yang paling tepat itu adalah yang C. Jadi kalau seandainya siswa meminta pembelajaran itu dengan modal-modal atau media tertentu, maka kita bisa mempertimbangkannya. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini, semoga bermanfaat dan saya doakan semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.